Haleluya, puji nama Tuhan. Senang bisa bersekutu dengan saudara-saudariku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Anda, siapapun nama Anda, dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat dan apa yang Anda kerjakan lancar. Judul khotbah saya kali ini adalah bagi Tuhan Yesus tidak ada yang terlambat. Haleluya. Nah, mari kita buka di dalam Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi Anda. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang perempuan itu serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Yesus, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada masa demi masa, tiap orang yang hidup di dalam dunia ini memiliki permasalahan masing-masing. Saya belum pernah menjumpai secara pribadi orang yang hidup tanpa masalah sama sekali. Belum pernah. Kalaupun ada orang yang demikian hidupnya, maka beruntunglah dia. Tetapi yang sering saya dapati yaitu bahwa
dari waktu ke waktu di dalam kehidupan ini, tiap-tiap orang memiliki masalah masing-masing. Ada orang-orang yang dengan masalah-masalah yang besar. Ada pula orang-orang yang di dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, menjumpai masalah-masalah yang biasa, yang dapat diselesaikan dengan mudah. Ada orang-orang yang memiliki masalah-masalah yang besar, tetapi karena dia memiliki cara hidup yang dahsyat, maka dia menganggap masalah-masalah itu sebagai masalah-masalah yang ringan. Ada juga orang-orang demikian. Dan masih banyak lagi jenis-jenis masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiap-tiap laki-laki biasanya menjadi penentu. Tiap-tiap laki-laki biasanya memiliki peran sebagai pengambil keputusan. Nah, saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman demi zaman, ada laki-laki demi laki-laki yang hidupnya tersesat, yang hidupnya terjebak di dalam suatu jalan yang gelap. Sebab setiap manusia menentukan jalan hidupnya masing-masing. Kalau orang tersebut menentukan jalan hidupnya, lalu jalan hidupnya benar dan tepat, maka berbahagialah dia. Tetapi kasihan bagi orang-orang yang menentukan jalan hidupnya, tetapi ternyata tersesat. Ternyata jalan itu tidak seperti yang dia harapkan atau yang mereka harapkan. Nah, perlu saudara-saudariku ketahui bahwa jalan yang sejati di dalam dunia ini secara garis besar sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama, jalan kehidupan, dan yang kedua ialah jalan kemurtadan. Sebenarnya hanya ada dua ini, saudara-saudari. Secara garis besarnya,
Tetapi di dalam hidup variasinya banyak. Ya, kalau ibarat pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Banyak variasi jalan yang dibuat oleh manusia di dalam kehidupan ini. Ya, tentu saja. Karena manusia memiliki kehendak bebas. Karena manusia memiliki inovatif di dalam diri. Manusia itu bersifat dinamis. Sehingga dia bisa menciptakan varian-varian jalan kehidupan menurut kehendak bebasnya tersebut. Sehingga kalau secara general atau secara umum kita memandang, maka ada banyak sekali jalan kehidupan. Tetapi pada kesempatan kali ini yang mau saya bahas adalah pada masa yang sekarang. Pada masa yang sekarang ini, yaitu pada masa akhir zaman. Yang menurut Rasul Paulus dalam masa yang sukar, seperti yang dia nubuatkan bertahun-tahun yang lalu di dalam suratnya yang sudah dia tuliskan kepada jemaat ini. Dan yang sekarang saya percaya terjadi. Sudah saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau manusia itu hidup seorang diri saja, maka tentu saja variasi jalan hidup yang dibuatnya, saya percaya tidak akan terlalu banyak. Tetapi karena manusia tidak hidup seorang diri saja, maka lingkungan juga mempengaruhi jalan hidupnya. Lingkungan mempengaruhi jalan hidup orang yang ada di dalamnya.
Nah, sehingga penentu jalan dalam arti unsur yang membentuknya itu terdiri dari yang pertama, pola pikir dari manusia tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan di mana orang tersebut tinggal. Dan yang ketiga adalah tujuan hidup atau visi dari orang tersebut. Dan di dalam ketiga hal itu dan di atas ketiga hal itu adalah keputusan dari Tuhan sendiri. Jadi kalau ditanya, berarti Tuhan tahu jalan yang dibuat oleh seseorang, misalkan A. Berarti dengan kata lain, Tuhan tahu jalan apa saja yang dibuat oleh si A. Jawabannya iya. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksa si A untuk menuruti kehendaknya. Sehingga si A membuat jalannya sendiri menurut kehendaknya sendiri. Tetapi terkait dengan kedua unsur yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, apa dong artinya di dalam ketiga hal itu dan di atas ketiga hal itu adalah keputusan Tuhan. Artinya adalah bahwa Tuhan mengetahui segala yang menjadi keputusan dari si A dan segala jalan yang dia tempuh dari si A. Yang dia tempuh, maksud saya, yang ditempuh oleh si A adalah seizin Tuhan. Nah, kalau ditanya lebih lanjut, lebih detail lagi atau lebih dalam lagi, berarti apakah ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan si A atau jalan hidup si A? Jawabannya ada. Melalui berbagai peristiwa atau melalui berbagai cara yang dipilihnya sebagai bentuk campur tangan di dalam hidup atau jalan hidup dari si A tersebut. Nah, itu merupakan wilayah kekuasaan kehendak Tuhan.
Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang atau seringkali beberapa orang atau banyak orang harus atau terpaksa salah menentukan jalan hidupnya di dalam kehidupan ini. Akhirnya mereka sudah menempuh jalan tersebut, mereka sudah menjalani jalan tersebut, menelusuri jalan tersebut, tetapi ternyata di dalam perjalanan di sepanjang jalan tersebut mereka menjadi tidak yakin akan jalan tersebut. Beberapa atau banyak yang menjadi kecewa dengan jalan yang diambilnya. Beberapa ada yang menyesal, mengeluh, atau bahkan ada juga yang kemudian hilang, tersesat di dalam kegelapan. Ini sepintas kelihatannya sangat membingungkan. Apa yang saya katakan ini sepintas kelihatan membingungkan, ya. Tetapi kalau saudara-saudariku memperhatikan dengan lebih bijaksana, maka saudara-saudariku akan mengerti apa yang saya sampaikan. Misalkan, sebagai contoh, ada seorang, sebut saja X. Si X ini di dalam hidupnya dia telah membuat keputusan, dia telah membuat jalan hidup, dan dia hidup di dalamnya. Dia dengan kepandaiannya sendiri, dia dengan hikmatnya sendiri, dengan analisa-analisanya, dia membuat jalan itu. Dia yakin jalan itu ujungnya akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Ujungnya akan membawa kepada kebahagiaan yang kekal. Dia yakin akan jalan itu. Si X ini yakin akan jalan yang dibuatnya. Karena
dia telah menganalisa berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Karena dia telah menganalisa berbagai segi kehidupan, lingkungan, dia menganalisa keuangan, dia menganalisa pergaulan yang diambil, dia menganalisa pekerjaan akan dia jalankan, dia menganalisa tujuan hidupnya ke depan, dia menganalisa biaya-biaya yang akan terjadi, dia menganalisa dirinya sendiri, kelebihan kelemahan, dia menganalisa zaman, dia menganalisa ilmu pengetahuan, teknologi, dia menganalisa hampir segala sesuatu. Oleh karena itu dia yakin akan jalan yang dibuat. Juga dia memakai hikmatnya, kepintarannya. Dia telah menimbang-nimbang berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang telah dia dapatkan semasa hidupnya. Nah, sehingga dia dengan yakin bergerak maju di jalan itu. Dia percaya di jalan itu berbagai masalah kehidupan akan bisa dia atasi. Di jalan itu dia percaya berbagai kemenangan dapat dia raih atau dia capai. Nah, saudaraku, kemudian setelah lewat beberapa waktu atau beberapa periode atau beberapa musim kehidupan, masalah-masalah baru mulai muncul. Tantangan-tantangan zaman mulai berdatangan. Persoalan-persoalan baru menimpa dia. Bahkan beberapa di antaranya tidak pernah dia sangkakan. Berbagai masalah muncul menghantam sisi kehidupan dia di dalam karir, di dalam hubungannya dengan sesama, dan juga di dalam keyakinan
pribadinya. Sehingga saudara-saudara, si X hingga si X ini mulai goyah pada pendirian. Dia mulai goyah pada pendiriannya sendiri. Pada jalan yang telah diambilnya, dia menjadi ragu. Karena sebenarnya ada beberapa penyebab, tetapi beberapa di antaranya adalah karena dia melihat kehidupan orang lain. 2-3 orang lain hidupnya enak, hidupnya jauh lebih mudah, hidupnya jauh lebih sukses daripada dia. Sehingga dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah jalanku ini adalah jalan yang benar? Karena yang terjadi pada hidupku justru lebih banyak yang buruk daripada yang baik. Karena ada masa-masa yang kualami ini, makin lama makin sukar. Padahal yang kuinginkan makin lama makin mudah. Si X ini terus bertanya-tanya dalam hatinya. Dia mulai ragu, benarkah jalan yang ku lalui ini nanti ujungnya akan membuatku bahagia atau tidak? Si X ini bertanya-tanya di dalam diri, jangan-jangan aku salah memperhitungkan segala sesuatu. Pada saat ini kita berada pada hari yang ke-7 bulan Syawal. Saudara-saudariku yang dikasihkan Tuhan, ini bisa saja terjadi di dalam hidup setiap orang. Kenapa? Karena Tuhan sendiri menyatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Di Amsal 16 ayatnya yang ke-25. Saudara bisa melihatnya di Alkitab, saudara-saudara sekalian. Pengalaman ini, saudara-saudariku, bisa menimpa siapa saja di dalam dunia ini. Bisa menimpa siapa saja. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya.
pertama-tama yakin akan jalan yang dipilihnya. Setengah perjalanan menjadi ragu-ragu. Bisa saja. Ada juga yang belum sampai setengah perjalanan sudah menjadi ragu akan jalannya. Atau ada juga yang yakin sudah sampai setengah lebih perjalanan, mungkin sudah 3/4, tetapi kemudian menjadi ragu-ragu atau tersesat. Bahkan ada yang sudah sampai pada ujung jalan yang dibuatnya, tetapi kemudian mendapati jalan yang dipilihnya adalah jalan yang salah. Untuk golongan yang terakhir ini, dia mengalami penderitaan yang amat sangat besar. Karena dia salah membuat jalan yang disangkanya benar, dan dia sudah nyampe pada ujungnya. Sudah tidak bisa kembali lagi, karena sudah nyampe ke ujungnya. Yaitu akhir hidupnya. Memang tidak setiap ujung dari jalan kehidupan yang dibuat oleh manusia adalah kematiannya, tetapi sebagian besar adalah kematiannya tersebut. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasihan sekali untuk orang-orang yang seperti ini. Menyangka jalannya sendiri lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Nah, ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Mungkin contoh lain, saudara-saudariku, katakanlah si B ini ya, di dalam lingkungannya katakanlah, ambil contoh, lingkungannya adalah pecandu narkoba. Semua di dalam lingkungan si B ini mencandu narkoba. Hanya si B yang tidak mencandu narkoba. Tetapi karena si B ini lebih mementingkan untuk diterima oleh lingkungannya, dia membuat jalan hidupnya berdasarkan kemunafikan yang dibuatnya. Dia membuat jalan hidupnya dengan memposisikan dirinya sebagai seorang yang turut
mengkonsumsi narkoba itu. Dia menjadi seorang yang munafik, yang menyangkali hati nuraninya sendiri, dan menjadi seorang pencandu narkoba dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan dari lingkungan di mana dia tinggal. Bertahun-tahun dia jalani demikian. Akhirnya dia mati karena overdosis. Saat-saat dekat dengan kematiannya, dia terkapar sekarat di dalam mobil ambulans. Dia sempat menyesali jalan yang dia tempuh. Dia menyesali jalannya itu salah, tetapi dia sudah terlambat. Karena pada saat dia hendak bertobat, nyawanya telah berakhir terlebih dahulu di tangan malaikat maut. Nah, ini salah satu contoh yang terjadi. Nah, contoh lain, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, katakanlah seorang si M misalkan, saudara-saudariku, sebut saja si M. Si M ini dia pada waktu-waktu berjalan hidupnya mengalir saja. Kemudian si M ini memperhatikan hidup dari beberapa orang yang dipandangnya enak, yang dipandangnya sukses, yang dipandangnya berhasil. Kemudian si M ini mengambil jalan itu bagi jalan hidupnya secara pribadi. Dia percaya bahwa jalan itu adalah jalan yang lurus, jalan yang benar menurut anggapannya. Karena dia melihat orang-orang yang diperhatikannya hidupnya memiliki banyak harta benda, hidupnya lebih banyak senangnya daripada susahnya. Dia melihat hidup orang-orang tersebut enak. Dia melihat mereka menikmati hidupnya. Dia melihat orang-orang yang dia perhatikan pekerjaannya mudah, hasilnya besar.
dan membawa bahagia. Nah, saudara-saudariku yang kekasih, kemudian si M ini menempuh jalan yang dia buat berdasarkan orang-orang yang dilihatnya. Garis besarnya sama jalannya. Dia di dalam hati kecilnya sebenarnya sempat terjadi pergolakan, sempat terjadi gejolak akan jalan tersebut. Tapi dia mengabaikannya. Dia mengabaikan hati nuraninya, sehingga dia terus melangkah di dalam jalan itu. Dari yang hidupnya baik-baik, dari yang hidupnya sederhana, dari yang hidupnya tampil wajar, dari yang hidupnya senang menghabiskan waktunya untuk bekerja, menjual makanan dan minuman, dari yang dia rajin berdagang daging ayam, kemudian dia berubah. derajat. Dia menjadi seorang perempuan yang berdandan dengan berlebihan. Dia menjadi perempuan yang berpenampilan seksi yang menonjolkan kemolekan tubuhnya. Dia tidak lagi berdagang, dia tidak lagi menjual makanan dan minuman, tetapi dia gemar menghabiskan waktunya di dalam pelukan laki-laki yang satu ke pelukan laki-laki yang lain. Dia gemar bekerja malam dan pulang pagi. Dia yang dulunya sederhana, kini dia menjadi perempuan yang konsumtif, hidup berfoya-foya. Malam hingga pagi dia bekerja, menjual dirinya. Pagi hingga sore dia sering berfoya-foya dengan berbelanja barang-barang mewah. Dia sering mabuk-mabukan di kafe.
dia berbola-bola selagi masa mudanya. Pada akhirnya, tanpa dia sangkakan, dia terinfeksi virus HIV. Dia positif terkena penyakit AIDS. Memang benar, dia sendiri mengaku pada awal-awal, pertengahan, bahkan hingga 3/4 dari jalan tersebut nikmat, enak bagi dirinya. Tetapi 1/4 terakhir dari jalan hidupnya, penderitaan demi penderitaan. Tubuhnya menjadi kurus kering. Dia tidak lagi dikagumi oleh laki-laki yang setia membeli tubuhnya. Dia ditinggalkan oleh para laki-laki yang suka memeluknya dahulu. Dia ditinggalkan sendirian. Sementara tubuhnya terus digerogoti oleh penyakit AIDS tersebut. Makin lama makin kurus, gampang terserang penyakit. Hidupnya penuh penderitaan. Segala makanan yang enak terasa tidak enak. Apalagi makanan yang biasa malah terasa tidak enak. Waktu-waktu yang ada terasa begitu menyakitkan bagi dia. Dia ingin mati, tetapi dia masih hidup. Setiap kali secara random dia ditimpa kesakitan yang luar biasa dari penyakit itu. Setiap saat dia mengharapkan kematian, ingin mengakhiri penderitaan dari penyakit AIDS tersebut. Sangat menderita. Tetapi dia sebenarnya juga takut untuk mati. Karena pikirannya dibayang-bayangi bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Karena segala dosa yang dia lakukan masa hidupnya di dalam jalan yang dia tempuh. Nah, sehingga dia semakin menderita. Hidup menderita karena penyakitnya. Ingin mati juga takut. Takut masuk neraka. Tapi kalau dia tidak mati-mati, dirinya juga terus mengalami kesakitan demi kesakitan. Jadi segala sisa hidupnya terasa sangat tidak enak bagi dia. Nah, ini adalah contoh yang terjadi. Itu semua adalah beberapa contoh yang saya berikan kepada saudara-saudariku sekalian. Ya. Ada pula yang lain yang karena gengsi membuat hidupnya menempuh jalan yang tidak seharusnya dia tempuh.
mula ya, dia menempuh jalan yang benar, seluruh yang dia kerjakan berhasil, karirnya makin meningkat dan makin meningkat, dan makin lama makin terkenal. Tetapi pada suatu saat dia memasuki lingkungan yang lain, lingkungan yang lebih besar, jumlah orangnya, lingkungan yang lebih mewah, secara kekayaan duniawi, lingkungan yang lebih glamor. Tetapi yang berbeda budaya organisasi dengan lingkungan yang pernah dia temui sebelum-sebelumnya. Tapi lingkungan baru ini lebih mewah, lebih glamor, dan dia lebih menyukai lingkungan ini. Dari orang-orang yang pernah mengenalnya dan dari orang-orang yang mengetahui tentang dia, menyatakan bahwa dia ini adalah orang yang asik bergaul. Nah, disinilah mulai terjadi awal-awal kesalahan yang dia buat. Ketika ajakan ke diskotik mulai diarahkan kepada dia. Ketika ajakan-ajakan untuk ke pesta-pesta mulai dialamatkan kepada dia. Teman demi teman mengajaknya. Hampir setiap waktu ajakan-ajakan itu berdatangan kepada dia. Sementara di dalam dirinya terdapat keinginan untuk semakin dikenal, semakin populer. Dia ingin hidup semakin glamor. Dan dia gengsi untuk menolak terus-menerus ajakan-ajakan dari teman-temannya itu, karena dia ingin
mempertahankan citra dirinya sebagai seorang yang mudah bergaul, seorang yang asik diajak bergaul, seorang yang asik bergaul. Akhirnya dia membuat jalan hidupnya yang lain, yang didasarkannya pada rasa gengsinya itu, dan dia menempuhnya. Dia menjadi bahagia sesaat, karena citra dirinya terselamatkan. Dia menjalani hari-harinya dengan pesta pora, dengan seringkali ke diskotik. Beberapa periode dia jalani, dan dia melihat dirinya tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hal-hal yang membahayakan, dan dia akhirnya keep going di dalam jalan itu. Ternyata suatu saat, tanpa disangka-sangka, ada seorang kenalannya yang menaruh iri hati terhadap kepopuleran dia, menaruh sabu-sabu ke dalam minuman dia sewaktu dia berdansa, berdisko di diskotik, tempat biasa dia datang bersama teman-temannya. Hingga berkali-kali tanpa disadari olehnya, suatu saat ketika dia berdansa atau berdisko, baru beberapa menit dia merasakan tubuhnya tidak seperti biasanya. Pandangannya berkunang-kunang dan kepalanya sangat pusing, dan dia mual-mual. Akhirnya dia ambruk dan muntah-muntah, mulutnya berbusa, dan dia kejang-kejang. Ternyata dia overdosis. Semua panik di tempat disko itu. Dipanggilkan ambulan oleh seorang security, tetapi terlambat, nyawanya tidak tertolong. Sangat kasihan sekali. Nah, masih banyak contoh-contoh lain di dalam kehidupan ini. Semua ini memang suatu yang mengerikan, suatu yang tidak kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita semua
tentu menginginkan menempuh jalan yang benar. Tidak ada satupun secara normal manusia yang ingin hidupnya hancur. Tidak ada orang yang demikian. Hampir semua orang, bahkan semua orang ingin memiliki jalan yang benar, jalan yang lurus, yang bisa membuat dia atau kita manusia hidup enak, tidak ada masalah yang terlalu besar yang bisa membuat kita nyaman, aman. Yang bisa membawa kita kepada masa depan yang tentram, sejahtera, yang bisa membawa kita pada masa tua yang penuh damai sejahtera, pada masa tua yang bisa beristirahat dengan tenang, pensiun dengan enak, dan mati dengan benar, mati dengan wajar, mati dengan mulia. Hampir semua orang, atau bahkan semua orang ingin hidup di dunia ini hidup benar, hidup di dunia ini hidup enak, dan mati dengan benar, masuk kepada kebahagiaan sejati, yaitu surga. Inilah jalan yang benar yang kita semua inginkan. Yaitu jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan dan kebahagiaan yang kekal. Haleluya. Nah, tadi saya telah memaparkan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saya telah memaparkan orang-orang dalam contoh-contoh di mana mereka membuat jalan yang mereka sangka lurus tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Saya telah memaparkan contoh-contoh orang-orang yang menyangka jalan hidupnya benar, tetapi pada akhir hidup mereka menyesali bahwa ternyata jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang salah. Dan saya sudah menyatakan bahwa kejadian ini dapat terjadi kepada siapa saja.
Dan yang saya garis bawahi, pada kesempatan kali ini saya berkhotbah, yaitu bagi orang-orang yang demikian tidak perlu terus menderita karena penyesalan. Yang saya garis bawahi pada kesempatan kali ini adalah bagi orang-orang yang telah salah jalan, bagi orang-orang yang telah salah jalan, atau bagi orang-orang yang tersesat, atau yang terhilang, atau yang berada dalam kegelapan. Masih ada harapan, masih ada terang, masih ada keselamatan bagimu. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebab Tuhan Yesus pernah menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Intinya demikian. Artinya, ketika kita bertobat dan berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita mendapatkan jalan yang benar. Kebenaran dari Tuhan akan membawa kita menyeberang dari jalan kita yang salah kepada jalan yang benar, yang membawa kepada hidup yang sejati, bahkan yang membawa kita pada akhirnya sampai kepada Allah Bapa di surga. Yaitu kepada kerajaannya, kepada kemuliaannya,
yang akan dinyatakan kelak di dalam nama putranya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Perempuan 12 tahun sakit pendarahan punya tekad yang kuat untuk mengakhiri permasalahan hidupnya, dan dia memilih jalan yang benar, yaitu menjamah jubah daripada Yesus, dan dia menjadi sembuh ketika dia menjamahnya. Kepala rumah ibadat yang secara manusia sudah tidak ada pengharapan lagi, karena anak perempuannya secara manusia dinyatakan mati, telah memilih jalan yang benar, datang kepada Yesus dan meminta keselamatan daripadanya. Dan akhirnya yang mati sekalipun dapat bangkit kembali oleh karena kuasa Allah yang dialirkan melalui Yesus kepada anak perempuan itu. Haleluya. Demikian juga dengan kehidupan kita sekalian. Asalkan kita datang kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, dan meminta keselamatan yang daripadanya, maka apapun permasalahan hidup kita akan selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Apapun kematian yang kita alami, baik itu dalam karir, dalam hubungan, dalam romantika, dalam bidang apapun, asal kita menjamah jubah Tuhan Yesus dengan segenap hati dan segenap kepercayaan bahwa kita diselamatkan oleh karenanya, maka kebangkitan demi kebangkitan akan terjadi di dalam hidup kita oleh karena namanya. Amin. Haleluya. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman-Mu. Mari Engkau menyempurnakan segalanya dalam setiap hati kami. Mengerjakanlah seperti apa yang Engkau kehendaki atau yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak sudah saudariku diberkati dengan apa yang telah saya sampaikan? Tolong lambaikan tanganmu ke surga. Bagi saudara-saudariku yang merasa belum diberkati, tidak masalah. Firman itu pada suatu saat akan muncul di dalam batinmu dan memberitahumu kepada kebenaran yang bisa engkau pilih di kemudian hari. Haleluya. Saya meminta persembahan kasih kepada saudara-saudari sekalian yang diberkati. Dan persembahan-persembahan ini akan dipakai untuk keperluan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Haleluya. Salam sejahtera dari saya, Tuhan Yesus menyertai Anda sekalian. Haleluya.